kita akan mempelajari beberapa panduan merancang sintesis senyawa aromatis. Pada panduan 1 ini, clue-nya adalah cari hubungan antara substituen, cari gugus yang mengarah ke posisi yang benar. Pada senyawa 3, dapat kita lihat ada 2 substituen atau gugus fungsional yang terikat pada cincin aromatis. Ya, pada gugus A yaitu suatu alkil dan gugus B adalah suatu asil. Dari sini kita lihat bagaimana sekiranya kita bisa membuat analisis atau retrosintesis mana yang akan kita diskoneksi, apakah pada posisi A atau pada posisi B. Jika kita mendiskoneksi pada posisi A, yang akan terjadi adalah terbentuknya sinton-sinton, yaitu suatu alkil bromida dan suatu asil benzen. Begitu pula untuk posisi B, yang akan terbentuk sintonnya adalah suatu alkil benzen dan suatu asil klorida. Nah, dari situ dapat kita cermati sekiranya bagaimana kita memilih apakah diskoneksi A dan B. Caranya adalah cari hubungan antar substituen tersebut. Apakah pada posisi gugus A ini pengarahannya sudah benar. Mari kita coba lihat pada gugus A. A adalah suatu alkil. Alkil adalah suatu pengarah ortopara, yaitu suatu electron donating group dengan donasi sigma. Ya, dapat lihat dari toolkit di bawah ini, yaitu di mana alkil atau air merupakan sigma donors dan suatu ortopara direxing. Nah, sedangkan pada gugus B yaitu suatu asil, dapat kita lihat ya di sini di carbonyls yaitu suatu pengarah gugus mengarah meta atau suatu pendeaktivasi. Jadi bagaimana kita memikirkannya? Ya, caranya adalah pilihlah yang mengarah pada posisi yang benar. Di mana diskoneksi pada posisi B itu adalah yang paling benar. Mengapa? Karena alkil adalah pengarah ortopara. Dan posisi gugus asil tersebut adalah posisi para. Oleh karena itu, jika dibuat sintesisnya, maka akan terbentuk suatu senyawa 3. Kalian dapat lihat di sini, mungkin starting materialnya di sini adalah suatu benzen, bukan dari suatu alkil benzen. Dia memulainya dari suatu benzen dengan direaksikan dengan suatu alkil bromida dengan AlCl3 sebagai asam Lewisnya yang akan membentuk suatu alkil benzen dengan reaksi alkilasi Vidocraft. Nah, kemudian direaksikan dengan suatu asil klorida dan tentunya ditambah dengan asam Lewis akan menjadi target molekul kalian tadi, yaitu senyawa nomor 3 dengan rendemen 86%. Jadi betul diskoneksi pada posisi B adalah benar. Jika kalian diskoneksi pada posisi A, yang terbentuk adalah suatu senyawa yang dimana gugus alkilnya adalah pada posisi meta, karena gugus asil adalah pengarah meta. Oke, kita masuk di panduan kedua. Clue-nya adalah substituen yang pertama kali didiskoneksi adalah gugus EWG atau electron withdrawing group atau gugus menarik elektron atau juga gugus pengarah meta. Dari senyawa 4, kalian dapat lihat di sini bahwa senyawa 4 mempunyai gugus beberapa, yaitu suatu alkil di sini. Ini alkil, ini ada gugus metoksi,
gugus nitro, dan alkil juga di sini. Nah, sesuai panduan kedua, substituen yang pertama kali diskoneksi adalah gugus penarik elektron atau yang mengarahkan meta. Di manakah yang ini? Gugus metoksi, gugus alkil adalah gugus pengarah orto para atau gugus elektron withdrawing group, gugus pendonor elektron. Nah, gugus nitro merupakan gugus penarik elektron. Nah, oleh karena itu, kalian diskoneksilah dulu gugus nitro tersebut. Dengan didiskoneksi, didapatkan senyawa ini yang selanjutnya akan didiskoneksi pada gugus alkil bercabangnya ini, dan didapatkan suatu starting material yaitu senyawa 5 yang nantinya akan di FGI menjadi suatu senyawa metakresol yang merupakan sediaannya ada di lab. Jadi sintetisnya berawal atau berstart dari suatu starting material metakresol yang akan direaksikan dengan dimetil sulfat dengan suatu katalis basa untuk mengubah gugus hidroksi menjadi gugus metoksi, dan ditambahkan lagi suatu tersier butir klorida dan asam Lewis. Reaksinya adalah suatu reaksi alkilasi Videograph. Yang selanjutnya lagi untuk menambahkan gugus nitro pada senyawa ini, yaitu menggunakan suatu asam nitrat, dan diperoleh target molekul kalian senyawa 4. Sekarang pertanyaannya adalah, sekiranya kalau kalian berpikir pada posisi ini, pada posisi senyawa ini, mengapa yang didiskoneksi adalah pada posisi alkil yang bercabang, bukan alkil yang ada di sini? Kalau kalian bisa mencermati, alasannya ada 2. 1, yaitu kita mau melihat atau menuju ke starting material apa. Starting material kita adalah suatu metakresol, jadi otomatis itulah yang didiskoneksi. Alasan kedua adalah gugus metoksi atau gugus OR merupakan gugus pendonor elektron yang lumayan atau cukup kuat, sehingga jika kalian alkilasi Videograph nantinya untuk membentuk cabang di sini, pasti dia memposisikan orto di sini, bukan memposisikan orto pada suatu alkilnya. Karena metil dan metoksi di sini saling bersaingan. Jika saya reaksikan ini suatu tersier butir klorida, sekiranya mengapa kok masuk di posisi orto pada metoksi, bukan di posisi orto dari metil di sini? Karena mari kita lihat di toolkit sebelumnya. Dan di sini kalian lihat OR atau metoksi tadi masuk pada posisi p donors. Jadi jika dibandingkan dengan metil atau alkil, dia kereaktifannya atau activatingnya dia lebih tinggi daripada alkil. Otomatis tersier butir klorida yang akan nantinya masuk menjadi suatu senyawa atau gugus alkil bercabang pada posisi ortonya mana? Ortonya OR kah atau R? Yang jelas adalah pada posisi OR. Kita masuk ke panduan ketiga. Clue-nya adalah interkonferensi gugus fungsional atau FGI
dapat digunakan untuk mengubah orientasi dari gugus semula, seperti contohnya pada sebelum di IGF, CH3 merupakan pengarah otopara, tapi setelah di IGF dia jadi pengarah meta karena berbentuk COOH dan lain sebagainya. Mari kita langsung ke contoh saja. Pada senyawa 6 dapat kita lihat substituennya apa saja, yaitu suatu klor dan suatu CCl3, di mana kita berpikir dengan panduan yang ketiga tadi. CCl3 seperti kalian pahami yaitu suatu pengarah meta. Sekali lagi selalu lihat toolkit. Kalian bisa lihat di sini. Tadi kita ada CCl3. CCl3 berarti masuk ke CX3. Di sini saya lihatkan di kursor, di mana X-nya ini adalah suatu atom halida atau atom halogen. Dia merupakan pendeaktivasi atau electron withdrawing ataupun pengarah meta. Sedangkan Cl sendiri adalah suatu pengarah otopara meskipun dia merupakan pendeaktivasi. Sehingga jika kita menilik bagaimana kita menganalisis atau meretrosintesis senyawa 6, kita dapat berpikir dengan panduan ketiga, yaitu mengubah atau menginterkonferensi gugus fungsi dari CCl3 yang pengarah meta untuk menggantinya menjadi CH3 atau metil sebagai pengarah otopara. Pertanyaannya, mengapa harus dirubah? Jawabannya adalah kalian bisa lihat dari posisi Cl. Posisi gugus klor di sini adalah posisi para dari CH3. Otomatis kalian kalau nantinya mensintesis, jadi suatu toluennya harus direaksikan untuk memposisikan gugus Cl-nya masuk pada posisi para. Oleh karena itu, bagaimana sintesisnya? Yaitu dengan mereaksikan suatu toluen dengan Cl2, direaksikan FeCl3. Ini suatu reaksi kloronisasi atau halogenasi dengan asam Lewis, yaitu FeCl3, yang akan menghasilkan suatu klorotoluen yang nantinya jika direaksikan dengan Cl2 dan PCl5 akan menghasilkan suatu pengubahan gugus metil menjadi gugus CCl3. Pertanyaannya, dapat dari mana Bu Cl2 dan PCl5? Kalian lihat di toolkit. Ya, ini toolkitnya, yaitu di aromatic side chain by IGF. Kalian bisa lihat di situ kursor saya mengarah ke substitution, di mana CH3 di situ dirubah menjadi CCl3 dengan suatu reagen Cl2 dan PCl5. Oke. Ya, untuk senyawa 7 ini sebenarnya bukan target molekul kalian, tetapi dia Stott Warren di sini menambahkan bagaimana kalau direaksikan dengan SPF5 untuk merubah CCl3 ini menjadi CF3, ternyata didapatkan suatu rendemen yang lumayan cukup besar, yaitu 95%. Meskipun selisih hanya 2%, dalam sintesis itu sudah sangat menjanjikan, atau dalam suatu pabrik sudah sangat menguntungkan. Untuk panduan keempat, yaitu cluenya, gugus tertentu dapat dimasukkan pada cincin aromatis melalui substitusi nukleofilik via garam diazonium yang dibuat melalui amina. Ini seperti yang pernah dulu saya ajarkan, di mana substitusi nukleofilik pada sistem aromatis itu dapat dilakukan 3 cara, yaitu benzuna, melalui intermediate benzuna, melalui adanya gugus penarik elektron, dan yang ketiga ini adalah melalui garam diazonium. Ya, dapat kita lihat pada senyawa 8 di sini ada beberapa gugus fungsional yang terikat pada sistem aromatisnya. Yang pertama adalah gugus karboksil, gugus klor, dan gugus
fenil atau aril. Apa yang akan kita pikirkan dari sini, yaitu meng-FGI dulu atau merubah dulu gugus fungsionalnya. Yang mana dulu kita pikirkan dulu yaitu gugus karboksilnya. Gugus karboksil ini bisa kita rubah atau nantinya CN itu akan kita bisa rubah menjadi gugus karboksil dengan regen-regen yang ada tertukir. Sedangkan kalau sudah berubah menjadi gugus cyano, apa yang kita pikirkan yaitu mendiskoneksi Cl dengan cara apa? Dengan cara substitusi nukleofilik. Ingat, menggunakan substitusi nukleofilik, bukan elektrofilik. Jadi, untuk sintesisnya dapat kita rangkum sebagai berikut. Sebagai starting material adalah suatu difenil, ya seperti ini, yang nantinya akan kita reaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat sebagai regen penghasil elektrofil NO2+, yang akan terikat pada posisi para dari siapa? Dari si gugus aril atau gugus fenil ini. Jadi sistem aromatis induknya adalah yang ini, di mana ini adalah dipandang sebagai substituennya. Oleh karena itu, sistem aril yang sebagai substituen di sini merupakan pengarah ortopara seperti alkil, karena merupakan gugus pendonor elektron. Oleh karena itu, posisi dari substituen kedua atau NO2+, dia mengarah pada posisi para. Untuk selanjutnya, kita pandang dulu reaksi yang pertama di sini. Reaksi pertama di sini adalah FGI dari NO2 menjadi NH2 atau dari gugus nitro menjadi gugus amino yang merupakan reaksi reduksi dengan regen H2PDC. Setelah menjadi amina, direaksikan dengan AC2O. AC2O di sini apa? AC2O di sini adalah suatu asam asetat anhidrida. Asam asetat anhidrida itu sama dengan asam asetil kemarin atau asam asetat. Tetapi jika dia berkontak dengan kelembapan udara, makanya dia akan kehilangan H2O dan akan membentuk asam asetat anhidrida. Fungsinya apa di sini? Fungsinya adalah merupakan regen pembentukan gugus amina menjadi gugus amida yang seperti saya kasih mekanisme reaksinya pada papan tulis kemarin. Pertanyaannya adalah, mengapa harus dirubah menjadi gugus amida? Seperti kalian tahu dan setelah saya jelaskan kemarin, yaitu fungsinya adalah untuk mengurangi kereaktifan dari gugus amina karena dirubah menjadi gugus amida, supaya klorinasi yang terjadi nantinya tidak terjadi poliklorinasi atau polihalogenasi. Jadi hanya pada posisi salah satu orto saja yang terikat gugus Cl-nya. Oleh karena itu setelah terjadi pembentukan gugus amida, nah ini NHAC. Ingat ya, gugus AC ini adalah suatu gugus asetil yang nantinya akan direaksikan dengan Cl2. Ini merupakan regen klorinasi. Nah, oleh karena itu dia akan membentuk substituen Cl pada posisi salah satu orto saja. Nah, bagaimana nantinya untuk mengembalikan gugus amida ini menjadi gugus amina seperti kemarin, yaitu ditambahkan dengan asam dan H2O yang akan
merubah gugus amida menjadi gugus amina kembali. Setelah itu apa? Setelah itu adalah reaksi yang nomor 1 ini. Reaksi nomor 1, ingat, ini adalah panduan yang keempat. Nah, panduan keempat tadi ada gugus tertentu dapat dimasukkan pada cincin aromatis melalui substitusi nukleof via garam diazonium yang dibuat melalui amina. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini nomor 1 ini adalah pembentukan garam diazonium yang nantinya jika kalian reaksikan dengan nomor 2 ini, Cu1Cn atau tembaga 1 cyano ini akan terbentuklah Cn di sini. Nah, dari mana reagen Cu1Cn ini? Kembali kalian lihat toolkit. Ya, ini dia toolkitnya, di mana bagaimana kita memasukkan suatu nukleofilik, ya, suatu nukleofilik bukan elektrofilik terhadap sistem aromatis bisa menggunakan diazonium salt atau garam diazonium. Karena kita tadi memasukkan gugus cyano, otomatis kita melihat reagennya apa. Nah, di sini dapat kalian lihat di kursor saya, yaitu tembaga 1 Cn. Oleh karena itu, Cn dia masuk ke sini. Ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita belum nyampe ke target molekulnya. Nah, untuk reaksi yang terakhir tadi menuju ke target molekul, dapat kalian lihat di aromatic side chain by IGF di sini, di mana gugus cyano akan dirubah menjadi gugus karboksil dengan adanya suatu basa dan air. Ya, ini kalian bisa lihat kursor saya. Kalau tadi dengan H2O, nanti kalian bisa tambahkan di sini H2O juga boleh. Nah, OH-nya ini bisa didapatkan dari suatu basa natrium hidroksida bisa, maupun kalium hidroksida pun juga bisa, tapi di sini dia memakai natrium hidroksida sebagai sumber basanya. Nah, nantinya akan didapatkan target molekul kalian senyawa 8 tadi sebesar antara 80 sampai 90%.